Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, khususnya bagi pemirsa semua, para sahabat semua, khususnya yang mencintai tanaman. Itu hari ini saya akan berbagi dan sharing tentang ocek atau pupuk organik cair, itu buatan sendiri untuk nutrisi atau makanan tanamanku. Biasanya POC ini berupa larutan hasil dari pembusukan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia, yang kandungan unsur haranya itu lebih dari satu unsur. Jadi pada umumnya pupuk cair organik tidak merusak tanah dan tanaman meskipun digunakan sesering mungkin ini. Kemudian juga kohe atau kotoran hewan, misalnya kotoran hewan sapi atau kambing, itu selain mampu diolah menjadi biogas, ternyata juga bermanfaat diolah menjadi pupuk organik. Ini salah satunya adalah yang disebut dengan kompos. Jadi kompos itu juga merupakan pupuk organik yang biasanya berasal dari kohe tadi, yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Nah, seperti itu. Jadi para sahabat semua, pada saat ini saya akan sharing mencoba untuk memberikan makanan atau nutrisi pada tanaman itu dengan membuat suatu POC atau pupuk organik cair buatan sendiri yang murah meriah dan juga alhamdulillah dapat bermanfaat bagi tanaman. Baik itu digunakan untuk fase generatif maupun fase vegetatif Ini sebagai contoh pada penggunaannya nanti itu pada tanaman terong ini terong kopek. Ini sekitar usia kurang lebih 3 mingguan Ini walaupun ditanamnya hanya di pot dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah perkembangannya dapat dilihat perkembangannya cukup bagus dan mulai berbunga, mudah-mudahan nanti bisa berbuah dipertahankan. Ini juga dengan menggunakan pupuk organik cair atau buatan sendiri tadi. Di POC yang saya buat ini pada dasarnya melalui proses fermentasi dengan menggunakan bantuan bakteri yang dapat digunakan misalnya EM4 atau dari minuman, misalnya dari Yakult misalnya atau sejenisnya. Bahan dasarnya yang saya gunakan antara lain ini menggunakan telur bebek atau telur ayam dan juga menggunakan penyedap rasa, orang Sunda bilang itu namanya micin kemudian juga menggunakan air tebu supaya lebih mantap aromanya, ada aroma yang khas dan juga air kelapa sedangkan bakteri yang digunakan itu berasal dari tadi minuman misalkan Yakult atau khususnya ada yang namanya EM4 Proses selanjutnya adalah fermentasi, yaitu dengan cara memanaskan bahan atau cairan POC yang biasanya dimasukkan dalam botol dan dijemur di terik matahari itu kurang lebih selama 1 hari dengan catatan cairan POC yang dimasukkan dalam botol jangan terlalu penuh. Mengapa? Karena memang nanti akan terbentuk semacam gas Jadi dengan adanya ruang yang kosong pada botol itu tidak menyebabkan botolnya nanti menjadi meledak karena banyak gas yang terbentuk dari sana karena memang prosesnya fermentasi. Nah, POC sudah dapat digunakan esok harinya Jadi penggunaan POC ini dapat disemprotkan ke seluruh daun tanaman kemudian ke batang tanaman atau juga misalnya ke melalui akarnya dengan dialirkan atau disiramkan ke dalam akarnya. Nah, kemudian 1 botol POC itu ukuran misalnya 600 ml itu dapat dicampurkan ke dalam kurang lebih 10 liter air Nah, seperti pada
gambar ini ya, pada ember kita masukkan 1 POC dan kita aduk ya. Dan nanti penggunaannya itu seperti tadi, dapat disemprotkan ke tanaman, ke daunnya, kemudian juga dapat melalui batangnya, dan kemudian juga dapat disiramkan melalui akarnya. Nah, ini biasanya dilakukan setiap 3 hari atau seminggu tergantung dari kebutuhan. Artinya sesering mungkin juga tidak apa-apa sebetulnya ya, karena secara teori tadi itu ya tidak akan merusak tanaman ataupun komposisi dari tanah kalau memang itu menggunakan tanah. Selain itu juga para pecinta tanaman semua ya, jadi nah ini sebagai contoh, barangkali saya menggunakan media tanam air ya, menggunakan yang disebut dengan hidroponik, tapi ini secara statik ya, tadi tidak mengalirkan cairan atau nutrisinya untuk makanan tanaman hidroponik ini ya, tetapi dibiarkan seperti itu ya, tidak ada aliran untuk cairan tersebut. Dan juga dipadukan dengan tadi penggunaan POC yang saya coba buat ya, jadi disemprotkan ya melalui daunnya ya, untuk yang hidroponik tentunya ya. Tapi kalau yang bukan hidroponik ya, itu biasanya ya bisa dialirkan atau dikucurkan melalui tanah ya, atau akarnya. Nah, seperti itu. Hingga ada contoh-contoh tanaman lain yang saya coba buat ya, saya coba ujikan ya, segala tanaman anggur ya, dan juga ada dari pembibitan pohon pakcoy ya, secara hidroponik itu ya. Kemudian juga ada semacam ya tanaman yang dapat ditanam lah seperti di hidroponik kalau itu ya. Selain ada pakcoy ya, kemudian juga ada namanya sosin ya, seperti ini baru pembibitan umur kurang lebih 2 minggu ya ini ya, setelah semai, dari 2 minggu HSS setelah hari semai ya. Nah, kemudian juga untuk contoh yang lain yang mudah-mudahan ini dengan membuat POC sendiri itu yang lebih murah ya, yang lebih meriah dapat kita gunakan. Mudah-mudahan tanaman-tanaman kita itu dirawat dengan baik, diberikan nutrisi dengan baik. Alhamdulillah juga ya, rasa senang kita ya melihatnya, dan juga sebagai wisata, wisata di rumah sendiri ya seperti ini ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Jadi dalam video ini barangkali sebagai contoh ya, menggunakan selain pemupukan yang lain ya, seperti kohe tadi, kotoran hewan yang dibuat sebagai kompos ya, untuk yang ditanam pada media tanah, kemudian juga pada media berupa hidroponik itu juga dipadukan ya, selain menggunakan pupuknya tersendiri ya. Untuk hidroponik ini saya menggunakan penyemprotan pada daunnya dengan kohe yang dibuat tadi seperti tadi. Tapi alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Ini saya mencoba, alhamdulillah hasilnya daunnya juga terlihat lebih bagus, terlebih hijau. Demikian barangkali mudah-mudahan video ini dapat membangkitkan kita dalam merawat tanaman dengan ikhlas ya, merawat tanaman dengan kasih sayang. Insya Allah mereka juga akan memberikan kepada kita hal yang membuat kita lebih senang barangkali ya. Salam bagi para sahabat pecinta tanaman, mudah-mudahan ini dapat berguna ya, dan terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.